Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widiani dari D3 Keperawatan tingkat 1 Tiga Sakti Wijaya Sada Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem kardiovaskular. Jantung dan pembuluh darah membentuk sistem organ, yaitu sistem kardiovaskuler. Atrium kanan menerima darah di deoksigenasi atau miskin oksigen dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Atrium kanan kemudian memompa darah ke ventrikel kanan. Nah, di sini ada jantung. Jantung sendiri merupakan organ yang berfungsi sebagai alat pemompa darah yang terdiri dari dua pompa yang terpisah, yaitu jantung kanan yang memompa menuju paru-paru dan jantung kiri yang memompa darah menuju arteri, vena, dan kapiler. Nah, di sini ada kita bisa lihat anatomi jantung manusia. Terdiri dari ada aorta, arteri pulmonalis kiri, vena pulmonalis kiri, atrium kiri, katup aorta, katup mitral atau bicuspidalis, ventricle kiri, interventricular septum, descending aorta, vena cava inferior, ventricle kanan, katup tricuspidalis, atrium kanan, vena pulmonalis kanan, arteri pulmonalis kanan, vena cava superior, katup pulmonalis, dan pulmonary trunk. Jantung terbagi menjadi sisi kanan dan sisi kiri. Di dalamnya terbagi lagi menjadi dua serambi, atrium, dan dua bilik atau ventricle. Atrium adalah tempat masuknya darah dari vena, dan ventricle merupakan memompa darah ke luar jantung. Lalu ada letak jantung. Nah, letaknya berada di cavum thorax anterior atau samping sternum. Lalu besarnya seperti kepalan tangan individu sendiri. Lalu panjangnya 12 cm, lebar 8-9 cm, beratnya 310 gram untuk laki-laki dan 255 gram untuk perempuan. Lapisan jantung, perikardium, lapisan luar yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung. Lalu miokardium, bagian tengah otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventrikel. Gunanya adalah untuk kontraksi jantung. Lalu ada endokardium, berhubungan dengan pembuluh darah termasuk struktur intrakardiak atau otot-otot lari-lari dan katup. Lalu ada ruang jantung, atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Nah, atrium kiri dan atrium kanan adalah tekanan darah. Fungsinya, atrium kanan menerima darah dari vena cava superior dan inferior. Atrium kiri menerima darah dari vena pulmonalis. Lalu ada ventrikel kiri dan kanan. Kekuatan utama pompa jantung. Fungsinya, ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompakannya ke arteri pulmonalis. Ventrikel kiri menerima darah dan atrium kiri dan memompakan darah ke aorta. Lalu ada katup jantung. Katup jantung merupakan jaringan fibrosa fleksibel dilapisi oleh endokardium. Membuka menutup katup dapat terjadi secara pasif maupun aktif, tergantung kepada tekanan gradien di kedua sisi katup. Tricuspidalis ada 3 katup dan bicuspidalis ada 2 katup. Katup jantung yang pertama adalah katup tricuspid, adalah atrium kanan dengan ventrikel kanan. Lalu katup bicuspid atau kanan atau katup mitral adalah atrium kiri dengan ventrikel kiri.
Lalu ada katup semilunar aorta, ada ventrikel kiri dengan aorta, dan katup semilunar pulmonari adalah ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Lalu yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 macam: arteri atau pembuluh nadi, lalu vena, pembuluh balik, dan kapiler. Yang pertama ada arteri atau pembuluh nadi, merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke jaringan. Lapisan paling dalam pada arteri adalah endotelium. Arteri terbagi menjadi 2 macam, yaitu arteri pulmonalis yang berfungsi membawa darah kaya oksigen dari jantung menuju paru-paru. Lalu yang kedua ada aorta, berfungsi membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dan arteri bercabang-cabang yang membentuk pembuluh dan diameternya lebih kecil disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang hingga membentuk saluran halus yang berhubungan langsung dengan jaringan disebut kapiler. Lalu ada vena atau pembuluh balik. Pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali menuju jantung. Fungsinya, vena membawa darah menuju jantung. Vena terbagi menjadi 3 macam, yaitu vena cava superior, berfungsi membawa darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Lalu ada vena cava inferior, berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Lalu ada vena pulmonalis, berfungsi membawa darah yang kaya karbon dioksida dari paru-paru. Berdasarkan aliran darahnya, pembuluh darah ada 2 macam. Pembuluh darah yang meninggalkan jantung terdiri atas arteri arteriola, kapiler, dan pembuluh darah yang masuk ke jantung terdiri atas vena venola. Nah, ada juga perbedaan antara arteri dan vena. Pembedanya, dinding arteri tebal dan elastis, sedangkan vena tipis dan kurang elastis. Lalu ada arah alirannya, arteri meninggalkan jantung dan vena menuju jantung. Lalu ada tekanannya, arteri kuat kalau terpotong darah memancar, dan vena lemah kalau terpotong darah menetes. Lalu ada darah di dalamnya, arteri banyak mengandung oksigen kecuali nadi paru-paru. Vena banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena paru-paru. Lalu letaknya, arteri lebih ke dalam, vena dekat pembukaan tubuh. Lalu ada klep, arteri hanya satu pada pangkal, vena banyak terdapat di sepanjang vena. Nah, lalu ada sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis menuju pulmo, lalu vena pulmonalis menuju atrium kiri, dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar dari ventrikel kiri menuju dari aorta menuju tubuh bagian atas dan bawah, lalu ke atrium kiri. Lalu ada tekanan darah. Tekanan darah merupakan daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Tekanan sistol adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi. Lalu ada tekanan diastol, angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung relaksasi, atau tekanan darah balik dari arteri dan nadi ke jantung. Nah, tekanan darah normal seseorang adalah 120/80 mm/hektogram.